Banyak teman-teman yang bertanya apa itu anabolisme dan katabolisme. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan pembentukan molekul kompleks di dalam tubuh dari sel yang lebih sederhana hingga membutuhkan energi. Sementara itu, katabolisme merupakan pemecahan molekul kompleks menjadi sel yang lebih sederhana, sehingga akan melepas energi. Pada dasarnya, proses anabolisme dan katabolisme saling bertolak belakang. Anabolisme sendiri terdiri dari 3 tahapan dasar, di antaranya produksi prekursor seperti asam amino, monosakarida, dan nukleotida. Aktivasi senyawa-senyawa menjadi bentuk reaktif menggunakan energi dari ATP, dan penggabungan prekursor tersebut menjadi molekul kompleks seperti protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Hasil-hasil anabolisme berguna dalam fungsi yang esensial. Hasil-hasil tersebut misalnya glikogen dan protein sebagai bahan bakar dalam tubuh, asam nukleat untuk pengkopian informasi genetik, protein, lipid, dan karbohidrat menyusun struktur tubuh makhluk hidup, baik intraseluler maupun ekstraseluler. Bila sintesis bahan-bahan ini lebih cepat dari perombakannya, maka organisme akan tumbuh. Jadi pada dasarnya proses anabolisme sangat penting bagi tubuh, karena tanpa proses ini, kelangsungan pertumbuhan dan sel-sel di dalam jaringan dan organ tubuh tidak akan terjadi. Proses anabolisme bisa terganggu bila ada masalah pada hormon yang terlibat di dalamnya. Di antaranya beberapa masalah yang mungkin terjadi pada masing-masing hormon tersebut adalah resistensi insulin, defisiensi hormon pertumbuhan atau GHD, kadar testosteron yang abnormal, dan lain-lain. Katabolisme disebut juga reaksi eksoterm. Salah satu reaksi katabolisme yang terjadi di dalam sel adalah respirasi seluler. Melalui respirasi, makhluk hidup memperoleh energi yang dapat digunakan untuk beraktivitas. Energi yang dihasilkan melalui proses respirasi seluler ada dalam bentuk ATP, adenosin trifosfat. ATP terdiri dari 1 basa nitrogen, adenin, gula ribosa, dan 3 grup fosfat. Molekul ATP dapat disimpan, ditransfer, dan digunakan kapan saja ketika diperlukan. ATP dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat Pi melalui reaksi sebagai berikut. Dalam proses katabolisme, kita juga mengenal 3 bentuk respirasi, yakni respirasi seluler, respirasi anaerob, dan respirasi aerob. Respirasi yang pertama, respirasi seluler. Tahapan proses oksidasi substrat pernapasan, karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain dalam sel untuk melepaskan energi dan menyimpannya dalam bentuk ATP. Tempat terjadinya respirasi sel yaitu sitoplasma dan mitokondria. Yang kedua, respirasi anaerob. Proses oksidasi substrat pernapasan tanpa adanya oksigen atmosfer. Terdapat 2 jenis yaitu fermentasi dan glikolisis terjadi pada sitosol. Fermentasi bisa diartikan sebagai proses oksidasi glukosa yang tidak sempurna dengan kehadiran enzim. Jumlah energi yang dilepaskan kurang dari 7%. Fermentasi terbagi menjadi fermentasi alkohol dan asam laktat, sementara merupakan proses oksidasi parsial glukosa dengan adanya enzim untuk menghasilkan asam pirufat. Respirasi aerob. Proses metabolisme yang menggunakan oksigen untuk memecah makanan dan melepaskan energi. Energi ini digunakan untuk membuat adenosin trifosfat,
senyawa berenergi tinggi yang bertindak sebagai bahan bakar untuk semua aktivitas yang memakan energi tubuh. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.